ucapkan selamat pagi kepada saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita dan mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai dengan firman Tuhan dari Mazmur nomor 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Amin. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian untuk Tuhan. Pujian nomor 361, kita bangkit berdiri, hai bangkit untuk Yesus. 361, hai bangkit untuk Yesus. Kita nyanyikan dengan penuh semangat sebagai umat pilihan yang telah ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hai bangkit untuk Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menang, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit untuk Yesus, ikutlah perintahnya. Firikan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Hai bangkit untuk Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, kidung kemenangan. Dan yang setia padanya dah mahkota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di sorga. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa pencipta langit dan bumi dan alam semesta. Bapa yang layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Karena perbuatan-perbuatan baik yang Engkau telah lakukan. Terutama bagaimana Engkau telah menebus, menolong manusia melalui penebus kami Tuhan Yesus Kristus. Yang Kau utus ke dunia untuk hidup dengan sempurna menjalankan hukum-Mu dan juga untuk mati di kayu salib, mengalirkan darahnya untuk menebus kami semua manusia yang berdosa.
Kami bersyukur Bapa, Tuhan Yesus bukan hanya mati, tapi dia juga dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, musuh utama manusia. Dan kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempunyai pengharapan yang sama, bahwa nanti suatu hari kami juga akan memperoleh tubuh mulia seperti Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah saat kami dalam tubuh yang fana ini bisa memuliakan, memuji-Mu, menyembah Engkau di rumah-Mu. Kayak Engkau yang menyertai jalan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, sehingga nama-Mu saja dimuliakan hari ini. Dan tolong setiap kami sadar kami manusia berdosa, kami memohon ampunan atas segala dosa-dosa kami, baik dari pikiran, perkataan kami, maupun perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu, sehingga melalui darah Tuhan Yesus kami bisa dilayakkan untuk masuk di dalam hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan murid-muridnya doa Bapa kami dan kami semua, yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Mari kita membuka kitab kita dalam bacaan bertanggapan pada pagi hari ini, yaitu dari kitab Nabi Hagai, pasal yang pertama ayat 1 sampai 14. Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai 14 kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat pertama, mohon ditanggapi dengan ayat kedua, dan kita akan baca silih berganti sampai nanti ayat 12, 13, dan 14 kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ajakan untuk Membangun Kembali Bait Allah atau Bait Suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dalam perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Zozadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah itu. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya untuk kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadamu
dan akan menyatakan kemuliaannya di situ firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah Tuhan, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasil. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, dan ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Sama-sama. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Jozadak, imam besar, yang selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruh kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikianlah, aku ini menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Jozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bukan hanya membaca, tetapi juga merenungkannya, melakukannya, dan mengatakannya. Sebagai respon dari firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian 333. Karena lagu ini mungkin belum familiar di kita semua, saya meminta organis untuk memainkannya satu kali, sehingga kita bisa setidaknya bisa tahu gimana lagunya. Kasih-Mu yang menaklukkanku, ku mau jadi milik-Mu. Sekali lagi ayat yang pertama kita mulai. Ku tak pernah rendah jatuh, anggap diriku benar, hingga Kau nyatakan diri-Mu, baru ku merebah. Walau ku menganiayamu, namun Kau mencariku. Kasih-Nya yang menaklukkanku, ku mau jadi milik-Mu. Bait yang kedua. Ku hidup
jantungku, sungguhlah ku milikmu. Ku jalan menjauhimu, tak turut kehendakmu, hingga saat kau memanggilku, baru ku taatlah. Walau ku menolak kudus, namun kau memanggilku. Jalanmu melebihi jalanku, oh Tuhan, utuslah ku. Bersyukur untuk pujian yang bisa kita pelajari. Mari kita melihat ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan bisa kita lihat di buletin gereja. Halaman pertama di kotak bagian bawah kita akan menghafal 3 kali dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita akan baca dalam bahasa Inggris. Coba 1, 2, 3. Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikatnya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya di buku kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Dalam bahasa Inggris kita coba baca kitab Wahyu, dalam bahasa Inggris ada Revelation. Kita baca 1, 2, 3. Revelation chapter 3 verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in the white raiment, and I will not blot out his name out of book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Kita bersyukur atas pembacaan dan penghafalan ayat hafalan. Kita lihat buletin warta gereja pada hari ini. Sekali lagi kami mengingatkan, sekolah minggu remaja, pemuda, dan umum sudah diadakan dan akan diadakan terus setiap minggu sebelum ibadah, yaitu jam 9.15 sampai 9.45 untuk belajar kitab Wahyu. Diharapkan untuk kita semua bisa mendoakan dan menghadiri supaya kita bisa bertumbuh dalam iman dan pengetahuan akan Tuhan Yesus. Kedua, kita terus bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini Tuhan telah memimpin gereja kita supaya bisa menyediakan pengajaran-pengajaran firman Tuhan untuk semua kalangan dari dewasa sampai anak-anak, dan bahkan sudah diunggah ke YouTube gereja. YouTube gereja bagi yang belum tahu di kanal gereja yaitu Gapi Kalvari Kuburaya. Dan saya mengharapkan untuk setiap kepala keluarga supaya bisa memimpin anggota keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita memuji Tuhan karena Sekolah Kristen Kalvari sudah menggunakan fasilitas pengajaran jarak jauh, yaitu menggunakan Microsoft Teams. Kita semua doakan supaya melalui fasilitas ini pembelajaran
jarak jauh ini bisa berjalan dengan baik, dan anak-anak sekolah bisa bukan hanya bertumbuh dalam pengetahuan umum, tapi juga pengetahuan akan Tuhan Yesus. Dan website Sekolah Kristen Galvari juga sudah bisa diakses di Sekolah Kristen Galvari sch.id. Yang keempat, pengumuman terakhir minggu ini, Saudara Budianto dan Saudari Iga akan dipersatukan dalam pernikahan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Eliakim Hang pada hari Selasa tanggal 23 Februari tahun Tuhan 2021 di gereja, yaitu hari Selasa jam 11 pagi. Hamba-hamba Tuhan dan seluruh pekerja gereja mengucapkan selamat membina keluarga Kristen demi kemuliaan nama Allah Tritunggal. Dan untuk jemaat, khususnya jemaat yang ingin menghadiri ibadah pernikahan ini, pemberkatan nikah ini, mohon bisa mendaftarkan diri dulu kepada Saudara Rudi setelah kebaktian. Ya, sekali lagi mohon daftarkan dirinya dulu kepada Saudara Rudi setelah kebaktian sehingga bisa didata. Dan demikian buletin gereja. Saya menanyakan apakah ada yang pertama kali hadir hari ini kebaktian dengan kita. Jika ada bisa bangkit berdiri. Tidak ada, kita bersyukur kita semua bisa datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur Tuhan kasih kesempatan untuk kita bisa memberikan persembahan kita. Dan kita akan memberikan persembahan kita. Dan kita akan nyanyikan pujian 247. 247. Hindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di jantungmu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dengan kuasa Roh Kudus, baranya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya, mempersembahkan diri di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di jantungmu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di jantungmu dengan kuasa Roh Kudus, bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di jantungmu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di jantungmu dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari diundang untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya,
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sekali lagi bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah untuk memberikan persembahan kepadamu. Kami tahu segala berkat-berkat yang ada di dalam hidup kami, dari berkat rohani, berkat jasmani, semua adalah pemberian kasih karuniamu. Dan kami bersyukur untuk segala hal yang kami rasakan, bahkan kadang-kadang yang kami tidak sadari, semua itu adalah pemberian dari Engkau. Dan kami ingin menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang menerima persembahan kami, layakkan persembahan kami, bahkan pakai persembahan kami sehingga persembahan ini bisa memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan tolong setiap pengurus gereja yang mempergunakan uang ini sehingga bisa mempergunakannya dengan setia dan bisa untuk membangun kerajaan-Mu di tempat ini. Dan kami memohon sekali lagi ampuni kami atas dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Ajin dengan tema belajar dari kehidupan Nabi Hagai. Dan sebelum Guru Injil Ajin berkhotbah, beliau akan memimpin kita dalam doa pengembalaan kepada hambanya. Persilakan. Terima kasih. Saya persilakan sedang jemaat yang bisa berlutut, silakan berlutut. Saya akan pimpin kita dalam doa penggembalaan. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Putra-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Di pagi hari ini kami sungguh bersyukur kalau kami melihat keagungan-Mu, karya-Mu yang begitu ajaib. Kami bersyukur Engkau telah memimpin kami melewati sepekan dengan sukacita. Sehingga pagi ini kami dibawa ke rumah Tuhan untuk berhari Tuhan. Kami menyerahkan hamba Tuhan yang melayani. Mohon kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat melayani Tuhan. Kami juga ingat saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan bermurah. Mereka yang usia senja atau usia indah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberi kekuatan, walaupun tubuh yang lemah, namun Engkau memberikan mereka rohanian yang kuat. Dan kami menyerahkan saudara kami yang bekerja di luar Kalimantan. Kami menyerahkan Pak Sultan sekeluarga, Tuhan juga pimpin beliau sama anak-anaknya. Kami juga menyerahkan Ibu dari Ibu Penginjil Pipit, Tuhan juga pelihara dan pakai untuk dapat dan bersaksi. Berdoa juga untuk abang dan adik-adiknya, kami serahkan tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Esther yang ada di Swiss. Kami juga ingat Yunis sedang menyelesaikan pendidikannya. Tuhan menolong, campur tangan, cukupkan segala kebutuhannya. Dan kami berikan kecerdasan di dalam belajar. Kami menyerahkan juga Elizabeth, Tuhan juga pimpin, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Kami juga berdoa, rencana dan pimpin. Airin akan melanjutkan studi Taiwan.
Tuhan juga menolong semua rencana ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yesi bersama adik-adiknya yang ada di Australia. Kami juga berdoa untuk Julia, Rini dan yang lain. Dan di negara-negara yang lain kami serahkan tangan Tuhan. Kami juga mengucap syukur di mana vaksin sudah tersedia dan telah dilakukan dan terus akan dilakukan untuk divaksin setiap rakyat Indonesia. Kami menyerahkan tangan Tuhan agar vaksin tersebut aman, dapat dipakai, dapat mencegah dan corona. Kiranya Tuhan menolong. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri. Kiranya Tuhan Kau menolong dan pakai dan untuk dapat membawa Indonesia keluar dari krisis dan membawa Indonesia lebih maju. Dan kami menyerahkan di sekeliling kami yang belum percaya Tuhan Yesus, Engkau mengetuk lubuk jantung mereka semua agar mereka dapat percaya Yesus. Kami juga berdoa untuk ibadah nanti sore di Sodam maupun di Santan. Kami serahkan tangan Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Bukalah mata kami untuk mengerti. Berikan kami jantung yang subur untuk menerima firman Tuhan. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa ucap syukur. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi dan selamat berhari Tuhan. Pagi ini kita masih melanjutkan seri pahlawan iman. Adapun tema pagi hari ini adalah belajar dari kehidupan Nabi Hagai. Siapakah Nabi Hagai? Nama Nabi Hagai disebut 2 kali di kitab Esra, yaitu Esra pasal 5 ayat 1 dan Esra 6 ayat 14. Dan 9 kali di dalam kitab Hagai, yaitu Hagai pasal 1 ayat 1, ayat 3, ayat 12, ayat 13, dan pasal 2 ayat 2, ayat 11, 14, 15, dan 21. Dia juga disebut Nabi. Ya, tercatat kitab Hagai pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 2 dan ayat 11. Dan juga di Esra pasal 6 ayat 14. Dan dia juga disebut utusan Tuhan ya, dalam Hagai pasal 1 ayat 13. Dia adalah kelahiran Yerusalem. Ya. Jadi dan ada kemungkinan ya dia merupakan dan salah seorang dan bagian dari orang kecil ya. Dan bagian kecil orang Yahudi yang pulang dari Babel dan tinggal di Yerusalem. Dia juga penulis ya, kitab Hagai. Ya. Hanya terdiri 2 pasal saja. Ya. Dan
Hagai artinya yaitu perayaan atau meriah. Dia adalah salah seorang dari 12 nabi kecil. Dia adalah salah satunya. Dia melayani pada tahun 520 sebelum Masehi. Pada saat bangsa Israel telah kembali dari pembuangan. Saya katakan tadi, ya, dan dia adalah kelahiran Yerusalem, dan dia adalah salah seorang yang dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar. Kita tahu Nebukadnezar itu sangat kejam sekali, ya. Nah, tetapi Hagai dia menyampaikan pesan Allah, ya, mengenai pembangunan kembali dari bait suci, ya, yaitu setelah kembali dari dan pembuangan. Dia sebagai seorang nabi, ya, yang hidup sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Dia melayani di Yehuda. Hagai salah satu dari 12 nabi kecil, saya sudah katakan tadi. Dia adalah salah satu yang, dan dia juga adalah penulis, ya, kitab Hagai, ya. Dari apa yang dapat kita lihat, ya, sini yang menjadi fakta terpenting dari seorang Nabi Hagai, ya. Nabi Hagai, ya, dia yang memimpin umat Israel, ya, untuk menyelesaikan bait suci yang kedua. Mengapa dikatakan bait suci yang kedua? Karena sebelumnya sudah pernah dibangun, yaitu bait suci pertama dibangun yaitu oleh Raja Salomo sekitar abad 10, ya, sebelum Masehi, ya, untuk menggantikan kemah suci. Bangunan ini dihancurkan, ya, Nebukadnezar, ya, yaitu orang Babel, ya. Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, bait suci yang kedua ini dibangun setelah bangsa Yehuda kembali dari pembuangan, yaitu dari Babel, ya, sekitar tahun 536 Masehi. Dan ada yang mengatakan yaitu selesai 12 Maret 515 sebelum Masehi. Nabi Hagai pertama dari ketiga nabi, yaitu Zakaria, Maliaki, ya. Nah, seangkatan dengan dia adalah Zakaria, ya. Zakaria ini seangkatan, ya, hidup sejaman dengan Hagai. Sedangkan Maliaki dan 100 tahun kemudian, ya. Hagai mulai bernubuat, ya, sekitar, ya, 16 tahun, ya, setelah kembali, ya, orang-orang Yahudi dari Babel, kan, ya, pada tahun 520, ya, dia bernubuat, ya. Jadi maka dikatakan kuat dugaan bahwa ia adalah salah seorang tawanan. Berarti dia menyaksikan bait Allah itu dihancurkan, ya kan? Nah, namun tidak banyak yang kita ketahui latar belakangnya, ya. Namun kita dapat melihat bagaimana pelayanannya. Okay. Hagai dikenal sebagai seorang nabi yang sangat keras, ya, yang menyerukan orang-orang Yahudi untuk membangun kembali bait suci. Sejarah mencatat ada
3 kali, ya, 3 kali bangsa Israel itu dibuang di Babel. Pertama, tahun 605 sebelum Masehi, yaitu zaman Raja Yoyakim. Yang kedua, tahun 597 sebelum Masehi, zaman Yoyakin. Yang ketiga, tahun 586 sebelum Masehi, yaitu Raja Zedekiah. Dan pada tahun itu juga rumah Tuhan, bait suci itu dihancurkan. Mengapa bangsa itu dibuang? Bukan Tuhan tidak sayang, ya, tapi karena mereka tidak mendengarkan apa kata Tuhan, ya. Jadi mereka dibuang, ya. Nah, namun sesuai dengan nubuat, ya, Nabi Yeremia, ya, 70 tahun kemudian mereka akan kembali, dan ini digenapi, ya kan? Nah, jadi ada 3 gelombang, ya, atau 3 rombongan, ya. Jadi yang pulang dari Babel ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, rombongan pertama yang kembali, sudah melihat di sini, yaitu tahun 538 sebelum Masehi, ya kan? Dipimpin di bawah pimpinan Zerubabel, ya. Nah, berdasarkan Esra pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 8, kemudian Hagai pasal 1 ayat 14, dan Zakaria pasal 4 ayat 9. Sekitar 50.000 orang kembali. Ya, berdasarkan Esra pasal 2 ayat 64 sampai 65. Dan membangun kembali bait suci yang selesai pada tahun, ya, saya katakan 515, ada juga yang mengatakan 516, karena sudah selesai kemudian sekaligus diresmikan, okay? Nah, 516 sebelum Masehi, Esra 6 ayat 15. Nabi Hagai dan Zakaria melayani di selama pada masa itu, okay? Nah, di Esra pasal 5 ayat 1 sampai 2, ya. Kemudian rombongan yang kedua. Nah, rombongan kedua ini, ya, mereka kembali pada tahun 457 sebelum Masehi di bawah pimpinan Esra. Pasal 7 ayat 1 sampai 10. Esra pasal 7 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 44. Nah, sebagai pemimpinnya, Esra dia memusatkan perhatian pada pengembangan kehidupan rohani, ya, rohani umat pada saat itu, ya. Maka mereka mendorong mereka untuk mentaati hukum hukum Allah, ya. Esra pasal 7 ayat 10, pasal 10 ayat 1 sampai 6. Sedangkan rombongan yang ketiga, yaitu tahun 444 sebelum Masehi di bawah pimpinan Nehemia, yang pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem, ya. Nehemia, ya, Yeremia, ya. Nehemia pasal 2 ayat 17. Nabi Maliaki sudah katakan tadi, ya dia setelah itu, ya, dia Maliaki mungkin melayani di Yehuda selama tahun-tahun terakhir, ya, Esra dan Nehemia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat
melalui sejarah yang panjang, melalui perjalanan yang panjang, ya, bangsa Israel lalui. Ya. Tentu kita juga punya pengalaman, ya, yang panjang kita mengikuti Tuhan. Ya. Tetapi pertanyaan pada kita, adakah kita setia? Adakah kita taat kepada Tuhan? Ya. Jadi Tuhan itu dan menuntut kita untuk kita menjadi orang yang taat dan setia. Ya. Pada pagi hari ini paling tidak ada 3 hal yang kita akan pelajari dari kehidupan dan Nabi Hagai. Pertama, Nabi Hagai menegur sikap hidup umat Allah yang salah. Itu Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Jadi umat Tuhan ditegur. Ya. Memang menegur itu tidak mudah, ya. Bisa menegur itu bisa diterima orang dengan terima kasih, tapi juga ada kalau ditegur bisa kita dicaci maki orang. Nah, tetapi kita sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai umat Tuhan, kita mempunyai kewajiban untuk menegur, ya, berdasarkan firman Tuhan, ya. Nah, di sekitar lihat umat Tuhan ditegur, diajak untuk memperhatikan keadaannya, ya kan? Dikatakan keadaan pada saat itu, ya, mereka sibuk dengan, ya, hal-hal pribadi mereka. Mereka membangun rumah mereka, ya kan? Mereka papani rumahnya, ya. Tetapi rumah Tuhan, bait suci, ditelantarkan menjadi reruntuhan. Padahal sebelum dia pulang sudah bertekad ini. Kalau kita pulang ini kita harus buat, tapi ya apa yang terjadi, ya. Oke. Nah, karena kelalaian mereka, ya, dan Tuhan melalui Nabi Hagai menegur mereka, ya kan? Ya, mereka hidup senang-senang, ya. Ada yang mengatakan 15 tahun mereka hidup senang-senang, ya. Tetapi bait suci mereka biarkan, ya. Nah, biarkan rusak, terbengkalai. Di sini kita melihat mereka salah memprioritaskan, ya. Mereka mementingkan diri sendiri, ya. Mereka menunda pembangunan bait suci. Jadi Nabi Hagai mengajak bangsa Yahudi untuk memeriksa keadaan rohani mereka. Ada yang tidak beres, ya, dengan keadaan mereka. Pada pagi ini juga Tuhan juga mau kita mengoreksi kerohanian kita. Apakah kerohanian kita baik, ya? Apakah kita lebih mengutamakan hal pribadi, dunia dan lain sebagainya? Ya. Kita lihat di sini secara umum orang Yehuda itu sangat rajin, ya, dan sibuk kelihatannya, rajin, sibuk. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan hal pribadi mereka. Nah, dan ini menjadi kerugian bagi mereka. Nah, apa efeknya? Apa akibatnya? Di sini dikatakan taburan banyak, hasilnya sedikit. Ya. Makannya banyak, perutnya tidak kenyang. Minumnya banyak, dahaga tidak puas. Bahkan terjadi paceklik. Ya. Kerja keras, ya, tidak ada hasil. Pakaian banyak, badannya tidak panas. Upahnya banyak, pundi-pundinya berlobang. Ya.
mungkin kita istilah sekarang itu gajinya besar, tapi selalu tak cukup. Nah, ya kan? Hagai berkata kepada mereka semua bahwa Tuhan menghukum mereka karena mereka. Kenapa? Karena keegoisan mereka. Karena mereka tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan. Makanya Hagai mendesak bahwa Allah dan pekerjaan Allah harus didahulukan, ya, harus diprioritaskan, diutamakan di dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus ajarkan dalam Matius 6 ayat 33? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita harus mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan dulu. Ya. Nabi Hagai begitu semangat, ya, memberitahu mereka. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita semua mengenai rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan tetap harus menjadi nomor satu, prioritas utama. Kita melihat bagaimana sikap bangsa Israel ketika mereka ditegur. Ya. Kita melihat tokoh-tokoh yang ada di sini. Menurut Hagai pasal 1 ayat 12 dan 14, Zerubabel dan Yosua memberikan teladan dengan mentaati firman Tuhan yang diberikan oleh Nabi Hagai. Ini para pemimpin, mereka takut, ya. Mereka mentaati firman Tuhan. Yang kedua, Hagai pasal 1 ayat 12 dan 14, bangsa Israel menuruti teladan dan Yosua dan Zerubabel. Karena dia sudah mengalami, ya, akibatnya, ya. Nah, dan akhirnya kita lihat, nah, dia mengikuti teladan dari, ya, Yosua dan Zerubabel. Ya. Yang ketiga, Tuhan menggerakkan, ya, semangat mereka sehingga mereka semua mau terlibat. Ya. Mereka semua bertobat. Ya. Dan sekarang mereka mau membangun bait suci. Bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Adakah di antara saudara-saudari yang masih acuh tak acuh terhadap pembangunan gereja, pelayanan, pekerjaan Tuhan, hal-hal rohani? Adakah kita peduli? Saatnya kita belajar dari kitab Nabi Hagai. Kita harus memprioritaskan, mengutamakan Tuhan. Yang kedua, Nabi Hagai mengajak umat Allah membangun bait suci, yaitu pasal 1 ayat 8 sampai 14. Di sini kita melihat Kores memberikan dekret untuk membangun bait suci karena Allah menggerakkan jantung Kores, ya, menyuruh orang Yahudi pulang dan membangun bait suci. Tahun 537 sebelum Masehi. Jadi kesempatan
membangun bait suci sudah terbuka. Okay? Nah, orang Yahudi, ya, orang Yehuda, ya, orang Israel, ya sama saja kan, ya, membangun penuh semangat. Ya. Setelah mereka pulang, mereka semangat membangun. Ya. Karena, namun sampai di tengah jalan, ya, sudah 2 tahun, dasar sudah diletakkan, apa yang terjadi? Yaitu ada tantangan. Ya. Orang-orang Samaria mulai menghasut orang Yehuda. Akhirnya berhenti membangun bait suci. Jadi mereka termakan hasut. Ya kan? Mereka pun beralih dari pekerjaan membangun bait suci dan mereka membangun rumah mereka masing-masing. Nah, pekerjaannya masing-masing. Okay. Pembangunan sudah dipimpin oleh Zerubabel dan kawan-kawan. Tapi pembangunan itu tidak berjalan cepat tapi lamban. Nah, dan sudah kita melihat bahkan sudah ditinggalkan, ya. Nah, kemudian Nabi Hagai, ya, dan menubuatkan, memberitahu kepada Zerubabel dan Yosua dan imam, ya, di pasal Hagai pasal 1, ya, kita melihat dia menyampaikan nubuat yang ditujukan, ya, kepada Zerubabel dan Yosua lebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena mereka ini adalah pemimpin. Okay? Nah, setelah itu Nabi Hagai dia itu mengajak mereka untuk bahkan naik ke gunung, okay? Mencari kayu dan untuk membangun bait suci. Di zamannya Hagai tidaklah seperti di zamannya Salomo. Nah, waktu Salomo semuanya tersedia karena sudah disiapkan ayahnya. Nah, sekarang pada zamannya tidak ada, okay? Nah, mereka harus mencari, mereka harus mengolah, mereka harus mengerjakannya, dan bukan hal yang mudah, bukan yang gampang, ya kan? Demikian juga kita semua, ya, diajak kita harus mencari jiwa-jiwa dan mengajar mereka, membawa mereka, ya, menjadi keluarga Allah. Pastilah Allah sangat senang sekali. Ya. Tuhan berjanji dia akan menyatakan kemuliaannya, ya, di tengah-tengah rumah. Karena bait suci itu lambang di mana kehadiran Allah di sana. Okay? Jadi mereka dapat menyembah Allah. Allah ada hadir di sana. Jadi meskipun pembangunan yang terhenti, ya, ada yang mengatakan 14 tahun, ada yang 15 tahun, 16 tahun, ya. Yang pasti pernah terhenti, tidak dikerjakan, okay? Kenapa? Karena ada tantangan tadi, ya kan? Karena ada salah prioritas tadi, okay? Nah, jadi Nabi Hagai kembali memberikan mereka semangat, ya kan? Karena tugas Nabi Hagai memang adalah khusus, ya, untuk mendorong umat membangun bait suci yang runtuh. Dalam Hagai pasal 2 ayat 16 dan 18, Hagai mengajak umat, ya,
untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Ya, karena mereka salah prioritas. Apa akibatnya? Hari ini juga Tuhan juga mau supaya kita juga meneliti keadaan kita. Apakah kita sudah benar di hadirat Tuhan? Nabi Hagai melihat ini adalah momentum yang sangat berharga. Okay. Di mana setelah Kores, kemudian diganti dengan Raja Darius. Jadi peluangnya lebih besar lagi, kesempatan lebih luas lagi, ya kan? Dan Nabi Hagai berharap dapat memulihkan kejayaan kerajaan Daud, dan bangsa Yahudi bisa mengurus diri sendiri, tidak bergantung dengan atau campur tangan bangsa lain. Jadi pesan Nabi Hagai jadi ditujukan kepada Jerubabel dan para bangsawan. Hagai juga melihat bahwa ini adalah momentum penting untuk mengakhiri penyembahan berhala. Kenapa? Karena mereka terlibat penyembahan berhala, apalagi di Babel, ya kan? Penyembah berhala. Okay? Jadi ini momentum untuk mengakhiri mereka penyembahan berhala. Dengan dibangunnya bait suci, mereka dapat mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Yaitu dalam 536 sebelum Masehi, Israel mulai membangun bait suci. Ya, Esra pasal 1 ayat 14 sampai 15 dan Esra 3 ayat 8. Kemudian selama 16 tahun yang sudah ditinggalkan, ya mereka bangun kembali, ya. Ya, mereka dan karena ada gangguannya tadi orang-orang Samaria, okay? Dan yang lain, ya. Dan karena salah prioritas dan sebagainya, okay? Nah, jadi pada tahun 520 sebelum Masehi muncul Nabi Hagai, ya. Hagai pasal 1 ayat 4 sampai 6, ayat 14 sampai 15. Hagai memperingatkan bangsa Israel karena yang mengabaikan pembangunan bait suci. Tahun ini pembangunan bait suci kembali dilanjutkan, ya. Dan akhirnya selesai selama 4 tahun dan diresmikan, ya, atau ditabiskan pada tahun 516, ya. Nah, dalam Esra pasal 4 ayat 1, pasal 6 ayat 22. Mengapa bait suci itu penting? Karena sudah dikatakan dan bait suci itu adalah sebagai gambaran kehadiran Allah, ya, dibangun. Nah, di dalam Habakuk pasal 2 ayat 20 dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Sehingga dapat dikatakan bahwa bait Tuhan adalah tempat Tuhan menyatakan dirinya, ya. Tempat di mana Tuhan dimuliakan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, pasal 6 ayat 9, 2 Korintus 6 ayat 16, dan tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi tempat Allah tinggal. Nah, kalau itu adalah tempat Allah tinggal, mesti kudus, ya. Ya, harus kudus. Ya. Ini tentu kita tahu bahwa setiap orang percaya itu adalah gereja, ya. Gereja bukan hanya gedung saja secara fisik, tapi secara rohani adalah orang-orang percaya.
Benar Allah tinggal dalam jantung kita. Ya, di dalam dan Efesus 2 ayat 1 dan 1 Petrus pasal 2 ayat 5 ya kan. Ya, itu tempat kediaman Allah ya. Adalah orang percaya. Tapi pertanyaan, apakah Allah sudah tinggal dalam kehidupan kita? Atau masih di luar ya? Nah, kalau itu yang terjadi, kita mesti bertobat ya. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Kita mengaku dosa kita. Sudahkah saudara-saudari mengajak orang untuk bertobat? Mengajak orang untuk percaya Yesus? Mengajak orang untuk ke gereja? Mengajak orang untuk membangun gereja? Mengajak orang untuk pelayanan? Mungkin kita mengikuti Tuhan sudah bertahun-tahun, ya. Tapi apakah kita dan tahu Tuhan telah memberikan kita dan amanat, ya. Oleh karena itu, selama ini mungkin kita tidak pernah mengajak orang. Ya. Mulailah kita dan mengajak orang untuk beribadah, ya. Melayani, percaya Tuhan Yesus. Yang ketiga, Nabi Hagai komitmen pada janji Allah, yaitu Hagai pasal 1 ayat 13 sampai 14. Jadi setelah Nabi Hagai memberitahu kepada para pembesar ya, Zerubabel dan umat, mereka semua terbakar, mereka yaitu bersemangat ya. Dan Nabi Hagai mengatakan ada janji Tuhan ya. Tuhan akan beserta mereka, menyertai mereka. Ada Immanuel ya, Allah beserta kita. Dan janji itulah mereka mulai membangun rumah Tuhan ya kan ya. Jadi melalui pelayanan Nabi Hagai, Allah membangkitkan roh umatnya. Pasal 1 ayat 14. Dan juga mereka mentaati ya, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan. Jadi Nabi Hagai hidup di dua era ya. Di era pembuangan dan pasca pembuangan ya. Ya, jadi kita melihat bahwa bagaimana bait Allah yang sudah dihancurkan ya kan, mereka bangun kembali ya. Nabi Hagai tidak lelah-lelahnya, tidak henti-hentinya ya kan, memberikan mereka semangat untuk membangun bait suci. Janji Tuhan dalam Hagai 1 ayat 13 dan Hagai pasal 2 ayat 5, Tuhan memberikan janji untuk menyertai mereka. Hagai 2 ayat 8, Tuhan berjanji akan menggoncang segala bangsa, sehingga bangsa yang indah-indah kepunyaannya segala bangsa akan datang dan mengalir. Janji Tuhan akan bekerja sehingga bangsa-bangsa kafir dan non-Yahudi akan memberikan hartanya. Ya, saya katakan tadi bahwa membangun bait suci mereka tidak ada apa-apa, kan? Dia tersedia. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan menyiapkan, memakai orang untuk membantu pembangunan. Jadi Yesus juga sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita membangun rumah Tuhan, kita terlibat dalam pekerjaannya, ada jaminan dari Tuhan. Okay? Kalau kita melayani Tuhan dengan setia, Tuhan memberikan jaminan kepada kita dan menyertai kita, dan akan senantiasa menyertai kita. Ada Immanuel, ya, yang menyertai kita. Nah, jadi dalam Hagai 2 ayat 5 dan 6, tindakan Tuhan menyertai kita itu terus menerus, ya. Ya, bukan hanya di zaman Hagai saja, ya. Zaman sekarang akan datang Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu takut. Kita melihat bagaimana Tuhan menyertai dan yang dirasakan oleh nenek moyang bangsa Israel. Okay? Tuhan juga terus dirasakan oleh keturunan mereka pada zaman Jerubabel, nah, dan Imam Yosua. Ini juga menjadi dasar kekuatan setiap para pelayan Tuhan, ya. Dan bukannya kekuatan duniawi. Jadi kita dapat melayani karena ada penyertaan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Okay? Nah, kita melihat bahwa janji Tuhan itu tidaklah, ya, bukan seperti janji manusia. Ya. Nah, tapi Tuhan itu pasti akan digenapi. Maka diyakini, ya, dan Nabi Hagai komitmen dengan janji Tuhan itu. Ya. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 1 ayat 12, ya, silsilah tentang juru selamat, ya, melalui dan Yehuda dan seterusnya, kemudian Jerubabel dan seterusnya, lahirlah juru selamat. Kemudian Lukas pasal 3 ayat 27, sangat jelas janji Tuhan sudah digenapi. Karena janji Tuhan yaitu kedatangan pertama dan kedua. Nah, kedatangan pertama sudah dilalui, ya, sudah lewat. Nah, kedatangan kedua nanti, nah, yang akan kita tunggu-tunggukan dan kita menantikan, dan sesuai dengan janji Tuhan, sesuai dengan nubuat, dia akan duduk menjadi takhta Daud, menjadi raja segala raja, dan ini akan digenapi dan pasti akan digenapi. Nah, mungkin kita bertanya di dalam kitab Hagai, nah, kita melihat siapakah Tuhan. Nah, di situ pertama, Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Ya. Pada pasal 1 dan ayat 2, ayat 7, 9, 14, pasal 2 ayat 6 sampai 9, ayat 11, ayat 23. Nah, kemudian yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang menuntut. Ya, Hagai 1 pasal 1 ayat 2 ayat 3, kemudian pasal 2 ayat 10 sampai 14. Kemudian yang ketiga, Tuhan yaitu mengendalikan keadaan ekonomi. Ya. Hagai 1 ayat 5 sampai 11. Yang keempat, Tuhan menepati janji-janjinya. Ya. Hagai pasal 2 ayat 5. Kemudian kelima, Tuhan juga adalah Tuhan yang hidup. Hagai 2 ayat 3 sampai 9. 6, Tuhan memberkati umatnya. Hagai 2 ayat 10 sampai 19. Yang ketujuh, Tuhan memelihara setiap orang. Hagai 2 ayat 20 sampai 23. Itulah Tuhan. Nah, semua Tuhan yang kendalikan. Kalau pada saat ini terjadi COVID-19, ini bukan kebetulan. Ini semua seizin Tuhan. Nah,
di dalam situasi ini yang juga dialami umat Tuhan pada masa yang lalu, ya kan? Nah, apakah kita melalaikan hal-hal rohani? Apakah kita tidak melayani Tuhan? Apakah kita tidak mau beribadah? Nah, jadi kita semua yang terjadi di bumi ini adalah atas izin Tuhan. Tuhan yang mengizinkan terjadi. Dan mungkin itu adalah peringatan pada kita. Apakah selama Covid kita masih setia untuk beribadah, setia melayani Tuhan? Memang di musim Covid ini kita cukup melelahkan, cukup merepotkan. Bagaimana kita mau biaya hidup? Bagaimana kita untuk mengurus keluarga dan lain sebagainya. Tetapi apa yang Yesus sampaikan pada kita, Matius 6 ayat 3, kita harus mengutamakan Tuhan lebih dahulu. Kalau Tuhan beri peringatan yang ringan seperti Covid, ya kan? Kita tidak mau dengar. Diberi lebih berat lagi, tidak mau dengar. Dan akhirnya tidak mau percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masukkan ke neraka. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan, gunakanlah dengan baik kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Pagi ini kita sudah belajar 3 hal. Pertama, Nabi Hagai menegur sikap hidup umat Allah yang salah. Ayat 1 sampai 7. Yang kedua, Nabi Hagai mengajak umat Allah membangun bait suci. Ayat 8 sampai 14. Kemudian yang ketiga, Nabi Hagai komitmen dengan janji Allah. Ayat 13 sampai 14. Mari kita berdoa. Saya mengundang Bapak Gembala untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik kepada kami semua. Engkau selalu baik kepada ciptaan-Mu, yaitu umat manusia, khususnya anak-anak yang telah Engkau panggil menjadi anak-anak-Mu. Dan pada siang ini kami juga kembali diberitahu melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu, tentang perbuatan kebaikan-Mu kepada bangsa Israel, yang walaupun mereka tidak setia, mereka Engkau beri pelajaran, yaitu mereka dibuang ke Babel, tetapi Engkau membawa mereka kembali 70 tahun kemudian. Engkau mengirim utusan-utusan-Mu, para nabi-Mu, hamba-Mu, untuk menuntun mereka, untuk menegur mereka, untuk membimbing, menyemangati kehidupan mereka, supaya mereka tetap dapat melakukan rencana-rencana-Mu saja. Ya Bapa, kami bersyukur untuk hamba-Mu, Hagai, di mana dia dapat melayani di tengah-tengah umat-Mu yang kehidupan mereka secara rohani porak-poranda.
Mereka umat-umat-Mu yang hanya mementingkan kehidupan jasmani, tidak mementingkan kehidupan rohani. Ya Bapa, kami bersyukur atas tugas mulia yang telah Engkau berikan kepada bangsa Israel untuk membangun kembali bait Allah yang sudah Engkau runtuhkan melalui Raja Nebukadnezar. Dan kami bersyukur melalui para hamba-hamba-Mu yang melayani, mereka dapat dituntun untuk membangun bait Allah ini. Sehingga bait Allah yang terbangun ini, di mana kami baca dalam keempat Injil, Tuhan Yesus melayani, bahkan Ia masuk ke bait Allah untuk melayani Engkau. Ya Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan kedua yang Engkau berikan kepada umat-Mu untuk bangkit dari keterpurukan. Kami berdoa Bapa untuk kami yang saat ini sudah mendengarkan firman-Mu. Di antara para pendengar firman-Mu, ada yang masih remaja, remaji, pemuda-pemudi yang masih berstudi. Tolonglah mereka agar mereka dapat setia melakukan kehendak-Mu. Demikian juga untuk yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, kami serahkan mereka, kiranya Engkau memimpin mereka dalam pekerjaan mereka untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami serahkan gereja-Mu ini agar kami senantiasa berminat untuk belajar firman-Mu, kami bisa menyimpan firman-Mu, dan kami mau bertumbuh dalam firman-Mu, sehingga gereja-Mu ini dapat ditumbuh kembangkan secara kualitas dan juga kuantitas. Karena kepada umat Israel, mereka diperintahkan untuk membangun kembali bait Allah yang sudah diruntuhkan, dan kepada kami semua orang percaya oleh Tuhan Yesus diberi amanat agung untuk mengabarkan Injil, bukan hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kami juga punya tugas mengabarkan Injil Tuhan Yesus kepada keluarga kami yang belum percaya, dan juga kepada para kawan kami, dan kepada tetangga-tetangga kami. Dan kami juga mohon secara khusus gereja-Mu ini Engkau perkenankan untuk mengabarkan Injil sampai ke seluruh pelosok tanah air, bahkan ke ujung bumi. Ya Bapa, tidak ada yang mustahil untuk Engkau. Kami serahkan Bapa tugas ini yang begitu mulia, tetapi juga berat. Kalau bukan Engkau yang membantu, kami tidak mampu melakukannya. Dan kami juga mohon pengampunan dosa. Selama ini kami seringkali melalaikan tugas-tugas yang Engkau berikan pada kami. Tolonglah kami ya Bapa, menjadi pelaksana tugas-Mu yang baik, sehingga semuanya dapat dituntaskan seperti mereka dapat menuntaskan pembangunan bait Allah pada tahun 515 sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini. Demikianlah ya Bapa doa kami serahkan hidup kami, agar hidup kami adalah untuk melaksanakan kehendak-Mu saja di muka bumi, demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita akan berdiri. Pujian kita yang terakhir 228. 228. Ia melindungi jiwaku. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Dia genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh. Dia menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Dia bimbingku sepanjang hidup.
sehingga ku tak goyah, dan berikan ku kekuatannya yang menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram dengan kasih-Nya, segarkan jiwaku. Ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Anugerahnya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi jantungku. Bila aku diangkatnya, ku puji Dia, mulia untuk penebusku. Dia menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram dengan kasih-Nya, segarkan jiwaku. Ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa penutup. Allah Bapa kami, Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa. Engkau mengetahui segala sesuatu dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Maha Hadir, Engkau hadir di perjanjian lama, Engkau hadir dalam perjanjian baru, bahkan sampai masa yang kekal. Tetapi Engkau juga Allah yang Maha Kuasa. Kuasa-Mu yang paling besar adalah mengutus putra-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat umat manusia. Tuhan Yesus Allah sejati telah menjadi manusia sejati, tetapi juga tetap sekaligus Allah sejati. Selama 33,5 tahun Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini, sama dengan kami, merasakan pahit getirnya kehidupan. Kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang sudah setia, bahkan setia sampai mengucurkan darah, disalibkan dengan lubang-lubang paku, lubang-lubang tombak di tubuhnya. Darah Tuhan Yesus mengalir untuk menghapus dosa-dosa kami. Dan kami mengucap syukur atas cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus, sehingga gereja-gereja perjanjian baru dapat didirikan dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke pulau Sunline Island. Kami mengucap syukur untuk semua ini Bapa. Di mana di tempat ini, di Kabupaten Kuburaya, kami sudah melakukan kebaktian umum dalam masa pandemi COVID-19. Kami mengucap syukur Bapa, karena Roh Kudus membawa anak-anak-Mu yang sudah dibeli dengan darah Tuhan Yesus. Bukan hanya kepala keluarga, ibu rumah tangga, mereka juga mengajak anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka untuk datang ke rumah-Mu, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, yaitu di hari perayaan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kami mengucap syukur Bapa, setiap acara kebaktian sudah Engkau tuntun, mulai dari pembukaan, puji-pujian, bahkan kami juga bisa mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kembali Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu. Pimpinlah semua keluarga kami, mulai yang masih kecil, yang masih bayi, batita, balita, dan juga anak-anak yang sudah di TK, yang sudah di SMP,
dan bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Dan yang bekerja, dan ibu rumah tangga, bahkan juga yang sudah usia lanjut. Kami serahkan hidup kami, kiranya Engkau berkenan memakai kami. Seperti Engkau memakai Nabi Hagai, Engkau memakai begitu banyak orang dalam Alkitab. Sekarang kami percaya, kuasa-Mu yang tidak berubah akan memakai kami, kalau kami mau taat kepada rencana-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, dalam kapasitas apapun kami Engkau tempatkan. Kiranya kami menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik, dengan membawa sebanyak-banyaknya orang-orang yang tersesat untuk kembali kepada kehendak-Mu, yaitu diselamatkan melalui Tuhan Yesus. Pulangkanlah kami ya Bapa ke rumah kami masing-masing, ke tugas kami masing-masing, dengan bekal dari firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Sehingga firman-Mu dapat kami pedomani setiap hari, dan kami mau menjadi orang Kristen yang baik. Karena kami percaya hanya dengan firman-Mu dan kuasa Roh Kudus Engkau melindungi kami dari segala yang jahat, sehingga kami tidak akan tersandung jikalau kami selalu taat kepada firman-Mu. Ya Bapa, jadikanlah kami sebagai saksi Tuhan Yesus, karena Engkaulah ya Bapa yang akan mendatangkan kerajaan sorga-Mu di muka bumi ini ketika Yesus datang kedua kali, secara full, secara lengkap. Demikianlah ya Bapa doa kami yang hanya kami alaskan di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 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 Saudara-saudariku, silakan duduk, doa teduh. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinari.